dalam keadaan seperti ini, tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena keadaan ini, walaupun mungkin kita tidak bisa bertemu secara banyakan seperti dahulu, tapi kita juga bersyukur. Kalau dulu mungkin kalau yang ada alasan, aduh aku gak bisa datang ke gereja nih, kakiku sakit. Sekarang gak bisa alasan itu lagi ya. Karena dari rumah pun kita bisa tetap mengikuti persekutuan doa. Kita bisa tetap memuji dan menyembah Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Malam hari ini, buat Bapak Ibu yang ada di rumah, siapkan dirimu, siapkan hatimu. Carilah tempat yang kira-kira tidak mendapat banyak gangguan nantinya. Sehingga kita sungguh bisa fokus, bisa memuji Tuhan, bisa menyembah, dan bisa mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Buat Bapak Ibu yang ada di gereja bersama-sama dengan kami, mari siapkan hatimu. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau buka persekutuan doa kita malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur malam hari ini. Kami boleh kembali datang menghadap Engkau Tuhan, menghampiri tahta-Mu. Kami boleh kembali menikmati kasih-Mu. Kami boleh kembali memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terlebih kami boleh kembali mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu malam hari ini. Malam hari ini Bapa, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Mari Bapak Ibu, sejenak kita ambil waktu, kita renungkan kasih Allah yang sudah Dia berikan dalam hidup kita. Berkat-berkat yang sudah Dia curahkan. Kesehatan yang boleh kita nikmati hingga saat ini. Pekerjaan, usaha, setiap berkat yang sudah Tuhan berikan. Bahkan sakit pun Tuhan bisa jadikan berkat bagi kita. Berkat untuk menguatkan iman kita. Berkat untuk mengingatkan kembali bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang masih memerlukan pertolongan Tuhan hari demi hari dalam setiap waktu dalam hidup kita. Malam hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dengan sepenuh hati, kami mau naikkan syukur kepadamu Bapa. Oh, segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu ya Bapa. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan.
buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, buat penyertaan-Mu yang selalu ada di dalam hidup kami. Bapak, terima kasih malam hari ini. Kami rindu untuk memuji, kami rindu untuk bersorak-sorai, meninggikan nama Engkau. Mari Tuhan, biar nama-Mu, biar Engkau Allah yang disukakan melalui setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa dengan perantaraan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Puji Tuhan. Ada berkat Tuhan di tempat ini. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Wow, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh luar biasa kasih-Mu Bapa. Sungguh kita percaya kalau hari ini adalah hari yang sudah Tuhan jadikan buat kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu yang belum sempat menyiapkan, coba tengok kanan kiri, berikan senyuman pada saudara-saudari di sebelah kanan kiri, di depan dan belakangmu. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Katakan bersama-sama, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, malah bersuka, bersuka citalah. Amin. Katakan bersama-sama, hari ini harinya Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Dalam Tuhan. Bersuka. Di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, marah bersuka, bersuka citalah. Tepuk tanganlah buat Allah kita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, marah bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka luar biasa menjadikan hari ini harinya kita semua. Dan kasih Allah luar biasa, tidak dapat diukur panjangnya, lebarnya, luasnya, semuanya di luar jangkauan pikiran kita. Amin. Bapak Ibu yang di rumah bersama-sama kembali kita mau memuji Tuhan. Angkat tangan kita bersorak-sorai buat Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, panjangkan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi
masuk lebih lagi. Kita mau menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami rindu untuk terus berada dekat dengan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk terus dapat menikmati kasih. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mengenal hati kami. Jauh ke dalam hati kami. Bahkan mungkin orang yang terdekat dengan kami sekalipun terkadang tidak mengerti hati kami. Tapi Engkau Tuhan, Engkau tahu. Kau kenal hati kami. Setiap orang pribadi lepas pribadi. Engkau mengenal nama kami satu persatu. Engkau tahu Tuhan. Dan Engkau tahu bagaimana perasaan kami, bagaimana kerinduan kami. Tuhan, kami mau dekat lebih lagi kepadamu. Karena kami tahu, ketika kami dekat dengan Engkau, ada satu ketenangan yang boleh kami rasakan. Kami mau Tuhan, ketenangan yang Kau berikan kepada kami boleh membuat setiap kami menjadi berkat bagi saudara kami, bagi keluarga kami. Ini yang aku tahu Tuhan. Kau kenal hatiku. Kau mengerti kedalaman hatiku. Ini yang ku mau Tuhan. Biar kasih-Mu memancar di dalam hati kami.
sembah selama-lamanya. Haleluya. Kami sembah Engkau, Tuhan Raja segala raja. Kami sembah, kami Bagi Bapak Ibu yang bisa berbahasa roh, mari sembah Dia, sembahlah Dia, berbahasa roh, sembah Dia, tinggikan Dia, muliakan Dia, karena Dia Allah yang layak untuk ditinggikan. Oh, Raja segala raja. Kami tinggikan Engkau Tuhan Raja segala raja. kami nikmati saat indah bersama Engkau Tuhan. Kami tahu saat ini Engkau begitu dekat dengan kami. Tuhan, Engkau yang tahu kerinduan hati kami. Mari Tuhan, Engkau yang tahu apa yang kami bawa ke tempat-Mu malam hari ini Bapa. Pergumulan hati kami, beban berat, persoalan, sakit, mungkin putus asa. Kami merasa tidak ada harapan. Malam hari ini Bapa, kami letakkan semua di bawah kaki-Mu. Ini persembahan kami Bapa. Kami letakkan kepadamu, kami berseru kepadamu. Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu pertolongan-Mu Bapa. Malam hari ini kami berikan kembali kepadamu. Kami mau dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan menolong kami, membantu kami, memikul kuk yang harus kami pikul. Sehingga kami tahu Tuhan, ketika kami nanti memikul kembali kuk kami itu, kami akan merasakan apa yang kami pikul lebih ringan. Karena kami memikul bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami sungguh rindu mendengarkan firman dan kebenaran-Mu. Terima kasih untuk anak-Mu, Ibu Yohanita yang sudah Engkau persiapkan untuk hadir malam hari ini bersama-sama dengan kami. Mari Tuhan, pakailah anak-Mu ini. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami melalui anak-Mu ini. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam. Kami mau belajar seperti Maria, memilih yang terbaik, mendengarkan firman-Mu, firman yang menghidupkan, firman yang menguatkan, firman yang sungguh akan bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala doa ini kami naikkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin.
Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara kasih yang di rumah. Bapak Ibu yang di rumah, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kepada Ibu Yohanita kami persilahkan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali boleh berkumpul secara offline di tempat ini. Selamat tahun baru, belum terlambat rasanya saya mengucapkan ini. Dan kita berharap sungguh di tahun yang baru ini selalu ada harapan baru bagi setiap orang yang penuh kepercayaan menaruh hidup dan harapannya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya disodori tema ini sama Cilian, saya sesungguhnya bertanya sama Tuhan, Tuhan, menjaga hati itu bukan perkara yang mudah. Karena menjaga hati dari segala macam yang ada di luar dalam kehidupan saya pribadi pun, saya masih terus belajar. Berapa banyak air mata, berapa banyak tetesan air mata yang saya keluarkan sama Tuhan, yang saya katakan, Tuhan, mengapa begini, mengapa begitu. Tetapi ketika saya disodorkan tema ini, saya menyadari bahwa saya dan Bapak Ibu semua hidup hari ini, sampai kepada tahun 2022, cuma ditentukan satu hal, sikap hati kita. Apakah kita optimis? Apakah kita masih punya iman? Atau tadi kata worship leader kita putus asa. Tetapi saya percaya orang-orang yang ada di tempat ini dan orang-orang yang ikut di dalam ruangan Zoom malam hari ini, itu adalah orang-orang hamba-hamba Tuhan yang masih menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga masih mau bilang, pandemi apapun Tuhan gak akan menghalangi kasih kami kepadamu. Gak akan menghalangi cinta kami kepadamu, sekalipun kami gak bisa ketemu dengan saudara-saudara kami. Nah, ternyata menjaga hati itu adalah satu hal penting, satu bagian penting dalam hidup kekristenan itu. Dalam hidup kekristenan kita sebagai orang-orang percaya. Karena iblis itu paling senang dan hobinya cuma satu, menaruhkan sesuatu yang jahat di hati kita. Senangnya cuma mengintimidasi kita. Dan iblis itu senangnya cuma mengatakan bahwa kita ini gak mampu, kita ini gak layak, kita ini gak pantas. Sehingga kalau itu hidup di dalam hati kita, ada di dalam hati kita, kita merasa gak bisa melakukan apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita senang, saya garis bawahi, kalau kita dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, rasanya hari itu sesuatu yang luar biasa buat kita. Saya diberkati, toko saya rame, kerjaan saya masih punya, kemudian anak istri semuanya baik-baik, itu rasanya sesuatu yang menyenangkan. Tuhan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tetapi coba, kalau kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita toko kita nggak rame, kemudian segala usaha kita sudah kita kerahkan, tetapi ternyata itu belum membuahkan hasil. Satu hari itu rasanya lebih dari 24 jam. Ya Bapak Ibu? Jadi artinya apa yang ada di dalam hati kita itu menentukan sikap kita hari itu, saat itu, dan selama kita hidup. Dan hari ini kita mau belajar satu hal penting yang Amsal katakan di Amsal 4 ayat 23. Kita akan buka bersama-sama Amsal 4 ayat 23. Bisa ditayangkan, Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya Tuhan mau minta kita malam hari ini selalu mengingat bahwa menjaga hati itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kita nggak punya pilihan untuk nggak menjaga hati. Bahkan kalau saya bilang kita nggak punya pilihan untuk masa lalu kita. Kita tidak punya pilihan untuk mencegah orang lain ngomongin kita. Kita nggak punya pilihan untuk menentukan keluarga kita.
Kita nggak pernah punya pilihan, kita nggak pernah ditanya sama Tuhan, kamu mau nggak ngalamin seperti ini? Tuhan nggak pernah tanya seperti itu. Begitu juga dengan saya secara pribadi. Kamu mau nggak dikasih kanker? Tuhan nggak pernah tanya seperti itu sama saya. Dan Tuhan juga nggak pernah tanya, kamu mau nggak dikasih suami seperti ini, istri seperti ini, kamu mau nggak dikasih masa lalu seperti ini. Tetapi semuanya adalah segala sesuatu yang menjadi haknya Tuhan, otoritasnya Tuhan dalam hidup kita, dan bagaimana saya dan saudara harus menjalani hari ini. Karena Tuhan meminta, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena hidupmu ada di sana. Hidupmu dan hidup saya ada di sini. Cuman di sini. Artinya di sini itu mesin rohani kita. Mesin rohani kita untuk menentukan saya itu sikapnya gimana. Kalau besok mami saya bilang, aku menyesal loh punya anak kayak kamu. Ternyata kamu nih begini. Suami kita bilang, aku dulu salah pilih. Karena aku lihat kamu dulu bisa masak, sekarang kok malesnya gak ketulungan. Terus teman kita bilang, ternyata kamu itu teman makan teman, ngambil pacar saya dan sebagainya. Nah kalau peristiwa itu terjadi, hati kita bagaimana? Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang Katolik, menjadi seorang Kristen, jangan hanya tahu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan satu-satunya putranya supaya setiap orang yang hidup tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kita tahu itu, kita percaya itu. Tetapi sepanjang kehidupan kita yang ada cuman kecewa, marah, depresi, seneng, kecewa, marah, depresi, seneng. Apakah kita mau hidup dengan irama seperti itu terus? Tetapi Amsal katakan kalau mau hidup, hiduplah dari hati kita. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, firman malam ini sangat sekali keras buat saya. Walaupun dari Amsal, tetapi ini buat saya keras sekali. Karena apa? Karena dari sini saya diajak untuk melihat hidup saya ini seperti apa. Hidup saya bukan untuk saya, tetapi buat orang lain itu seperti apa. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dari Matius 5. Matius 5 ayat 7 sampai dengan 9. Matius 5 ayat 7 sampai dengan 9. Kita akan baca bersama-sama Matius 5 ayat 7 sampai dengan 9. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemudian ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kemudian yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di situ ada kata berbahagialah orang yang murah hatinya, berbahagialah orang yang suci hatinya, dan berbahagialah orang yang hatinya penuh damai. Nah ini yang Yesus katakan, kalau kamu punya ini, kalau saya punya ini, kita berbahagia. Karena sesungguhnya kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Namun murah hati di sini bukan berarti, oh saya sih sudah rajin memberikan persembahan. Oh saya sih sudah rajin bantu-bantu tetangga. Oh saya sih sudah rajin tuh lihat tetangga kalau ada yang susah, ikut-ikut bagi nasi bungkus dan segala macam. Itu bukan seperti itu. Tetapi murah hati di sini maksudnya hubungan saya dengan sesama itu seperti apa? Apakah saya sungguh masih menyimpan dendam? Ataukah saya sudah sungguh membuka diri saya untuk sesama saya? Membuka diri dalam artian ada sesama yang mau ngomongin kita baik, ada sesama yang mau ngomongin kita nggak baik pun kita nggak sampai kecewa.
Itu maksud firman Tuhan malam hari ini. Jadi kalau kita murah hati bukan berarti urusan saya memberi, urusan saya memberikan, oh nanti saya memberikan saya dicap sebagai penderma, dicap sebagai orang yang dermawan, tetapi apakah saya sungguh membuka diri pada omongan orang lain, pada kritikan orang lain, sehingga saya tidak menaruh dendam kepada mereka. Nah itu enggak mudah Bapak Ibu. Kemudian dikatakan lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya. Suci hatinya di sini bukan berarti bahwa oh saya harus ke gereja seminggu sekali itu minimal. Kalau nggak bisa ya misa harian, bukan. Tetapi suci hatinya di sini maksudnya bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Apakah hubungan saya dengan Tuhan ini hubungan yang baik? Apakah selalu saya bisa katakan, tadi yang worship leader katakan, selalu saya bisa katakan Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Baik Tuhan. Kalau saya mau jual rumah, rumahnya cepat laku, baik. Tokonya rame, baik Tuhan. Kalau anak-anak saya sukses, baik. Tapi waktu istri saya sakit, waktu suami saya sakit, usahanya hancur, anak saya juga sekolahnya nggak nyampe seperti yang saya mau, apakah engkau masih baik di hati aku? Ini jadi satu permenungan kita malam hari ini. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suci hatinya artinya hubungan saya dengan Tuhan itu baik. Baik dalam artian semua yang kau berikan Tuhan, aku terima. Karena aku tidak pernah bisa mengatur otoritasmu atas hidupku. Karena kita sudah berkata, aku milikmu Tuhan dan engkau milikku. Berarti kalau aku milikmu dan engkau milikku, apapun yang dia mau ya sudah. Bagian kita cuma tinggal terima. Terima tapi tidak bersungut-sungut. Terima tapi tidak ngedumel, tapi terima dengan hati yang penuh dan berserah di hadapan Tuhan. Kemudian dikatakan, orang yang membawa damai. Gimana mau damai kalau hati kita penuh dengan dendam? Saudara, dalam hidup pernikahan, ternyata saya baru mengalami, saya baru 6 tahun menikah Bapak Ibu. Ternyata ketika saya menikah itu tidak semua orang itu bisa nerima saya apa adanya. Sekalipun saya sudah baik kepada semua orang, saya sudah berusaha ngasih yang terbaik. Yuk mas, sampai saudara dari pihak suami, yuk mas saya bantu, semuanya saya bantu. Apa yang bisa kita bantu, ayo. Ternyata saya masih saja diomongin sama keluarga. Ternyata saya masih dianggap, wah Nita itu begini, Nita itu begini, Nita itu begini. Tapi saya itu orangnya ya, kepada semua orang saya selalu berpikiran yang baik. Oh, Bapak ini baik, Tante ini baik, Le ini baik, Bule ini baik, Pak Le ini semua baik, semuanya baik. Saya selalu berpikiran kayak gitu. Ketika panah itu sampai ke hati saya mulai bilang, klarifikasi siapa yang bilang Nita itu gak baik, coba. Yuk kita ketemuan 4 mata, yuk kita ketemuan. Tapi saya mikir lagi, kalau ketemuan, iya kalau dia ngaku. Kalau dia gak ngaku gimana Bapak Ibu? Yang ada saya ngos-ngosan, tiap hari mikirin kok tega yo. Lama-lama saya bilang, sudahlah Tuhan, saya mau mendiamkan semua yang ngomong. Orang lain boleh ngomong apapun tentang Anita, orang lain boleh ngomong tentang istrinya, si Bapak Aji ini begini, terserah Tuhan. Tapi yang penting, saya datang membawa damai kepada mereka. Bawa damai itu gak mudah Bapak Ibu. Damai itu artinya bukan hanya kita senyum, selamat pagi Tante apa kabar. Tapi nanti begitu keluar, lo tahu gak Tante itu gimana? Dulu dia pernah pinjem uang sama aku gak ngembaliin. Nah itu bukan damai Bapak Ibu. Tapi damai ketika, Tante apa kabar? Tuhan baik, jabat tangannya, baik. Tanpa di hati kita pernah mikirin, oh uang yang dia pinjam, oh kebaikan yang aku kasih, oh pertolongan yang aku kasih, blas, hilang. Itu semua ndak ada. Tapi ketika kita ketemu dengan orang itu, kita bisa bersikap penuh damai, itu baru namanya damai.
Jadi kalau saya bilang damai itu mesti full, mesti luber. Bukan setengah aja cuman di mulut, tidak. Tetapi damai itu mesti luber, mesti keluar. Dan orang yang merasakan sentuhan kita, merasakan senyuman kita, merasakan tangan kita, boleh merasakan kekuatan yang baru. Saudara, itu gak semua loh bisa ngalamin seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa ketika bangsa Israel itu berjalan di padang gurun, mereka perlu waktu 40 tahun Bapak Ibu. Tuhan perlu bawa mereka selama 40 tahun. Supaya apa? Supaya bangsa itu gak bersungut-sungut. Sebenarnya Tuhan bisa bawa bangsa itu 10 hari dengan 10 tulah. Tetapi kenapa dia sampai perlu 40 tahun untuk bawa bangsa itu mubeng-mubeng, muter-muter di padang gurun? Yaitu karena sikap hati orang Israel itu penuh dengan sungut-sungut. Mereka gak bisa damai, jangankan suci, murah hati, wah gak bisa. Hai Musa, kenapa engkau membawa kami ke padang gurun? Seandainya tadi kita mati di tempat kita, di rumah kita, ada kuali berisi daging, ada air, ini minum aja gak ada. Ini begini Tuhan, ini pandemi 2 tahun Tuhan gak habis-habis. Bahkan sekarang begini Tuhan, sekarang begono Tuhan, begini. Wah segala macam kita uraikan. Tuhan gak perlu statistik COVID Bapak Ibu. Tuhan tahu semuanya. Tuhan ngerti semuanya. Tanpa kita beberin statistik pergerakan perusahaan kita begini, dia tahu semuanya. Tapi dia hanya butuh kita taat, jalan, diem, tenang, dan ikut alurnya Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya orang-orang yang punya kebesaran hati untuk menerima masa lalu dan menjalani hari ini, itu yang kuat untuk melewati hari esok. Ya. Hanya orang yang bisa punya kebesaran jiwa untuk menerima yang masa lalu dan menerima yang hari ini, bisa kuat untuk ngadepin yang hari besok. Karena hari esok kata Tuhan punya kesusahan sendiri, punya pergumulan sendiri, punya problem sendiri. Kalau sama yang dulu aja kita ndak beres, yang sekarang gerutu, gimana mau yang ke depan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi firman malam hari ini tuh sangat sekali keras buat saya. Sangat sekali keras karena ini menegur saya secara pribadi bagaimana sikap hati saya menghadapi tahun 2022 ini. Yang bagi sebagian orang berkata, oh ini lebih baik kok. Lebih baik sudah boleh dan segala macam. Tapi buat saya secara pribadi, tahun ini adalah tahun di mana saya dan Bapak Ibu harus terus memperjuangkan kehidupan rohani kita. Dari mana? Dari mesinnya ini dijalanin. Artinya setiap hari saya harus pandang Tuhan, setiap hari saya harus bilang, Tuhan aku perlu Engkau, Tuhan pegang tanganku, Tuhan pegang hidupku, dan jangan pernah tinggalkan aku. Setiap menit aku harus ngomong kayak gitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita senantiasa jaga hati kita, kalau kita senantiasa menjaga hidup kita, ada beberapa hal yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita lihat di Mazmur 24 ayat 4 sampai dengan 5. Mazmur 24 ayat 4 sampai dengan 5. Kita lihat bersama-sama Mazmur 24 ayat 4 sampai dengan 5. Di sana dikatakan Mazmur 24 ayat 4 sampai dengan 5, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya,
Di situ dikatakan berarti hanya orang-orang yang murni hatinya yang akan senantiasa ada di hadirat Tuhan. Murni hatinya itu bukan berarti nggak pernah berbuat salah. Bapak Ibu, Daud adalah raja yang sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Tetapi dia juga pernah buat salah. Ketika dia jalan-jalan di balkon rumahnya, dia lihat Batseba mandi, kemudian dia ingin memiliki Batseba. Di situ dia tahu dia salah. Di situ dia tahu bahwa dia masuk di dalam dosa. Tetapi ketika dia bertobat, ketika dia bilang, Tuhan aku mau mengakui segala dosa-dosaku, di situ kembali Daud memperoleh kasih setia Tuhan dalam kehidupan dia. Berarti orang yang murni hatinya ini bukan berarti orang yang tidak pernah buat salah. Tetapi orang yang selalu terus-menerus katakan, Tuhan jagalah hatiku, supaya di hatiku hanya ada Engkau dalam hidupku. Artinya selalu yang ada di hati kita itu adalah firman-Nya Tuhan. Loh, Nit aku gak hafal firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk dijalani Bapak Ibu. Kalau kita hanya hafal saja, kalau kita hanya tahu saja Tuhanlah gembalaku, dialah yang akan menuntun aku di padang gurun. Tetapi ketika kita ada di padang gurun kita bilang, Tuhan yang jadi gembala ini saya atau Tuhan? Kalau Tuhan gak kelihatan, udah aja deh saya aja yang menuntun sama Tuhan. Nah apakah kita seperti itu? Tetapi Tuhan mau berkata bahwa jika engkau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh tahu bahwa di hatimu itu ada hadirat Tuhan, di hati kita itu ada bait Roh Kudus, berarti kalau kita buat salah, kita tahu Roh Kudus itu berbicara kepada kita. Roh Kudus itu ngasih tahu kepada kita. Roh Kudus itu menegur kita dan meminta kita untuk kita mengakui dosa-dosa kita. Saudara, ketika Yesus mengalami pencobaan di padang gurun, iblis kan bilang, kalau engkau anak Allah, tolong deh ubah batu ini menjadi makanan. Kenapa Yesus gak mau ubah batu itu menjadi makanan? Kenapa Yesus gak mau ubah batu itu dan dia malah berkata, enyahlah iblis, karena engkau cuman kepingin enak-enaknya aja. Karena engkau itu cuman kepingin yang serba instan. Engkau itu cuman kepingin makanan saja. Tetapi Yesus mau supaya setiap mujizat yang dia lakukan itu sungguh-sungguh bisa menimbulkan iman orang itu naik, hidup, dan malahan sungguh-sungguh mengalami Allah. Dia tidak mau buat mujizat kalau hanya untuk kepentingan dia sendiri. Saudara, berapa banyak kita kalau di tempat ini ada ruang kesaksian, kita malah doa rosario ke bawah semuanya, tertunduk. Siapa yang mau bersaksi di depan, semuanya akan menunduk. Malah ada yang berkata, memangnya kalau saya kesaksian nanti malu Si ibu itu nanti bilangin lagi saya, aduh sombong banget baru segitu aja udah bersaksi. Ternyata ketika kita kesaksian itu, kita belajar untuk membersihkan hati saudara-saudari kita dari kesombongan kita secara pribadi. Kita belajar untuk ngasih tahu bahwa ini loh, tanpa Tuhan kita gak bisa loh ngelewatin ini. Saudara, ketika kita bersaksi tanpa sadar, kita belajar untuk meletakkan firman itu di hati saudara-saudara yang mendengarkan itu. Tanpa sadar. Karena ketika kita bersaksi, orang lain mendengar, imannya timbul, tadinya kecewa, tadinya putus asa, langsung nyala lagi sumbunya. Langsung hidup lagi sumbunya. Dan langsung bisa bilang, kalau dia tolong Yohanita, kenapa aku gak ditolong? Kalau dia tolong Pak Gunawan, kalau dia tolong Tante Leni, kenapa saya nggak ditolong? Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh murni hatinya di hadapan Tuhan, saya percaya apapun yang kita lakukan,
kita mau menyaksikan itu untuk Tuhan. Saudara, berapa banyak kita kadang-kadang, mungkin saya juga seperti itu. Saya kurang sejahtera loh melihat si ini. Misalnya melihat Bob ya, maaf ya Bob ya. Misalnya saya kurang sejahtera melihat si Bob, kalau mimpin pujian kok rasanya rame banget. Mula-mulanya sih seperti itu mula-mulanya. Mula-mulanya dikemas dalam kemasan rohani. Saya kurang sejahtera loh kalau melihat si Bob begini. Lama-kelamaan aku empet loh kalau ngelihat si Bob kayak begini. Kenapa? Atau itu gayanya ampun-ampunan deh. Kalau di rumah dia mah gak begitu. Nanti lama-kelamaan kita berubah, udah bukan empet, udah bukan kesel. Tapi kita akan bilang, kok ada ya orang kayak gitu ya? Saudara, kalau kita sedang empet, kalau kita sedang kecewa sama saudara kita, sesungguhnya kita sedang kecewa sama Tuhan loh. Karena apa? Yang bikin dia tuh Tuhan. Yang menciptakan Bob itu Tuhan. Yang membentuk Bob sampai hari ini itu Tuhan. Berarti saya kecewa dengan perbuatan Tuhan atas hidupnya Bob. Berarti kalau Bob mengecewakan saya, itu berarti satu tantangan buat saya. Apakah saya masih melihat Tuhan dalam diri Bob? Atau saya melihat pribadinya Bob memang seperti itu? Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan malu untuk minta maaf. Selalu belajar untuk minta maaf. Dan jangan pernah menyimpan dendam. Karena sedikit aja ada dendam dalam hati kita, sesungguhnya gak akan nambahin apa-apa pun dalam hati kita. Yang ada cuman kita akan ngos-ngosan, kita akan capek untuk menjalani sehari dalam kehidupan kita. Jangan egois, karena di sisi lain, jangan pernah berkata, pokoknya Tuhan jawab doaku, nanti pokoknya tak pajang Tuhan, nanti aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur, aku nanti di gereja tulis terima kasih atas terkabulnya 3 kali novena Salam Maria. Sudah terkabul, pokoknya aku tak tulis Tuhan. Yang lain ditolong atau enggak itu bukan urusanku Tuhan. Tapi coba kita berkata, Tuhan, kalau aku ditolong Tuhan, aku akan saksikan kepada banyak orang untuk berkata, yuk jangan pesimis, jangan putus asa. Aku dulu ngalamin kok kayak kamu. Aku dulu ngerasain yang kayak kamu. Jadi ibu tuh gak mudah loh. Anakku itu susah banget diomongin, tapi lama-kelamaan gara-gara saya doain rosario loh Mbak Nita. Doain rosario loh, setiap malam tak doain rosario, mau numpangin tangan gimana Mbak Nita? Gak bisa, orang kamarnya tertutup, dia pulang kantor masuk kamar, saya gak bisa numpangin. Tapi saya cuma bawa dia dalam rosario. Saudara, kesaksian seperti itu aja menggugah saya. Menggugah saya secara rohani, saya bilang, Tuhan anaknya aja ditolong. Masa sih saya gak bisa berdoa untuk keluarga saya? Untuk siapapun yang butuh doa-doa saya, masa sih saya gak bisa lakukan itu? Itu kesaksian secuil itu pun, sesedikit itu pun buat saya seperti api yang besar, seperti bara yang besar. Karena saya tahu itu lahir dari hati yang murni dalam kehidupan dia. Saudara, kemudian yang kedua, mari kita lihat bagaimana kalau kita membersihkan hati kita. Mari kita lihat Yosua 1 ayat 6 sampai dengan 9 sebenarnya sih. Yosua 1 ayat 6 sampai dengan 9. Yosua 1, 6 sampai 9 kita baca bersama-sama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kemudian yang kedua, ayat ke-7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ke-8, ya. Kemudian yang ke-9, kau telah berkata,
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang kedua, di situ mari kita perhatikan kata kuatkan dan teguhkan hati. Itu diucapkan sampai 3 kali loh. Kuatkan dan teguhkan hati di ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkan hati di ayat yang ke-7, di ayat yang ke-9 dikatakan hanya lagi kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, kenapa sih diomong sampai 3 kali? Yosua ini cuma Yosua dan Kaleb yang bisa masuk tanah perjanjian pada waktu itu. Karena Yosua dan Kaleb ini punya pikiran yang positif. Mereka punya hati yang positif. Sehingga mereka bilang, kita percaya bahwa kita bisa masuk ke tempat itu. Sehingga pada waktu Yosua dipilih, Yosua secara manusia dia berkata, aku masih muda, aku enggak mampu. Tetapi Tuhan katakan hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ibu-ibu nih terutama. Kalau suami kita bilang, Mih, tolong bikinin dong teh manis. Iya Pi, dibikinin. Terus nanti 5 menit lagi ngomong lagi, iya Pi, ini kan lagi jalan ke dapur. Yang ketiga, Mi jangan lupa ya bikinin teh manis. Papi ya cerewet-cerewet banget ya. Udah dibikinin, udah tinggal duduk manis, kenapa seperti itu? Itu sampai ke 3 kali. Berarti kalau omongan manusia itu rasanya membosankan buat kita. Tetapi Yosua berkali-kali diingatkan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Mengapa kekuatan dan keteguhan hati itu diperlukan untuk memimpin bangsa Israel? Karena Tuhan tahu bangsa Israel ini bukan bangsa yang gampang untuk dilunakkan. Bukan bangsa yang gampang untuk melihat segala sesuatu itu. Nanti kalau ada sesuatu tantangan di depan mereka akan bilang, wah ini mah baik-baik saja. Tidak. Tapi bangsa Israel ini bangsa yang gampang sekali menggerutu. Gampang sekali kita bilang, Tuhan seperti ini. Padahal apa yang kita ucapkan itu loh yang akan terjadi Bapak Ibu. Karena mulut kita ini punya kuasa. Mulut kita ini punya kuasa. Kalau kita bilang itu susah ya akan susah. Tapi ketika kita katakan, saya pasti bisa Tuhan. Saya pasti bisa. Saya mau Tuhan untuk mengampuni. Walaupun susah. Tapi ketika kita cuma bilang, saya maulah mengampuni Tuhan. Supaya tokoku lari, saya maulah maafin toko itu, saya mau maafin ini. Asal orang tua saya bisa sembuh. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan, saya enggak bisa untuk mengampuni. Tetapi saya mau. Karena saya mau Tuhan membiarkan hati saya dikuasai oleh damai. Daripada saya tidur 24 jam dengan dendam, mending saya tidur dengan 5 menit penuh damai. Daripada saya tidur 24 jam, bekerja 24 jam dengan dendam dan keegoisan saya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata kalau kita menjaga hati kita, ada kemenangan di dalam kehidupan kita. Ada kemenangan di dalam kehidupan rohani kita. Menang bukan berarti engkau diberkati secara materi. Menang bukan berarti doamu dijawab. Menang bukan berarti apa yang kau inginkan itu akan terjadi. Menang berarti kita, saya dan saudara kuat untuk melewati hari ini. Itu namanya kemenangan. Sehingga Yosua dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu supaya engkau bisa melewati semua yang akan aku berikan kepadamu. Saudara, hidup sehari ke sehari itu merupakan satu kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak mungkin bisa melewati 2 tahun pandemi ini. Kalau bukan karena kasih-Nya Tuhan, kita nggak mungkin bisa sampai ke hari ini. Kalau nggak karena kasih-Nya Tuhan, kita nggak mungkin bisa menjadi pelayan pujian di tempat ini. Kalau bukan karena kasih-Nya Tuhan, Tante Leni nggak bisa jadi koordinator di persekutuan ini. Tapi karena kasih-Nya Tuhan dalam diri Tante Leni, dia hidupi dengan sikap hati yang benar. Dia tahu bagaimana harus mengandalkan Tuhan. Dia bisa menyelesaikan kepemimpinannya selama di persekutuan ini. Saudara,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menyelesaikan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, entah itu sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai karyawan, sebagai majikan, mari kita lakukan, kuatkan dan teguhkan hati kita. Kalau firman Tuhan menjadi satu-satunya prioritas dan tujuan utama dalam hidup kita, kalau kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, saya percaya Tuhan pasti memilih dan memakai semua yang kita miliki ini hanya untuk kemuliaan Dia. Kemudian yang ketiga, kita lihat di Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat ke-11. Mari kita lihat bersama Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yang ketiga adalah menjauhkan diri dari dosa. Saudara, menjauhkan diri dari dosa ini bukan perkara yang mudah, karena setiap menit, tadi saya katakan di awal, iblis itu senangnya naruh dosa dalam hidup. Naruh kesalahan, naruh ketidakbaikan Tuhan dalam hidup kita setiap saat. Ketika iblis ngomong sama Hawa, dia bilang, Hawa, semua pohon di tempat ini kan kamu boleh makan. Cuman ada satu loh pohon yang di tengah itu kamu gak boleh makan. Karena nanti kalau kamu makan Hawa, kamu akan tahu yang jahat dan yang baik dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tapi sesungguhnya gak seperti itu kok. Iblis berkata, dia memutarbalikkan omongan Tuhan. Dan ketika Hawa makan buah itu bersama Adam, akhirnya mereka terpisah dari kasih karunia Allah. Tuhan juga mau supaya hati kita ini menit demi menit itu hanya dikuasain sama Tuhan. Dia kepingin supaya hati kita ini jangan dikuasai sama si jahat, jangan dikuasai sama pikiran yang jahat, pikiran yang negatif, supaya kita bisa jauh dari dosa. Dosa apa? Dosa yang pertama kali kita buat itu dari pikiran, Bapak Ibu. Karena kalau di hati kita ini adanya dendam, di hati kita ini adanya kecewa, kita akan berpikir semua orang itu jahat. Iya kan? Semua orang itu jahat, semua orang itu tidak mengerti aku, semua orang itu tidak seperti aku inginkan. Karena apa? Di pikiran kita ini adanya jahat. Iblis tuh senangnya mainnya di sini. Di sini tuh daerah, wah dia tuh daerah yang buat dia tuh zona nyaman banget. Gampang untuk dia bilang, itu ya suami kamu ya, coba liatin deh. Kalau dia nelponan sama temennya, terus dia bilang, halo, nah itu berarti nelponnya sama cewek. Tapi kalau dia nelpon, halo, nah itu berarti sama rekan bisnis atau laki-laki. Gampang kita percaya seperti itu. Itu anakmu ya, kalau udah di kamar ngurung diri, coba perhatiin loh. Nanti ada apa-apa loh. Anak temen aku itu loh sampai depresi, sampai akhirnya kasihan kuliah di sini enggak jadi apa-apa. Kita percaya Bapak Ibu. Ntar di rumah kita langsung, waduh anakku depresi, udah langsung siapin multivitamin dan sebagainya. Padahal mungkin dia cuma butuh teman. Cuma butuh teman curhat Bapak Ibu. Artinya seringkali kita belum tahu peristiwanya, kita nggak ngelihat langsung peristiwanya, tapi cuma dengar aja itu cukup bagi kita untuk berpikiran yang negatif tentang orang lain. Cuman mendengar aja cukup bagi kita, terutama itu wanita. Wanita-wanita ini kan berapa kata 15.000 ya kata dalam satu hari. Nah itu kalau nggak keluar kuotanya, kalau nggak keluar 15.000, itu sampai jam 24 malam 15.000 itu akan keluar terus-terusan Bapak Ibu. Saudara, saya sama suami yang ketemunya cuma 3 bulan dalam waktu setahun aja, itu rasanya, waduh kalau ini suami saya udah pulang seminggu. Mas, kapan berlayar lagi toh? Kenapa? Karena sudah nyaman sendirian. Tapi saya berpikir, egois banget ya saya ini ya. Orang lain segitu kepinginnya dekat dengan suami. Saya kok merasa nyaman dengan kesendirian ini.
Karena apa? Kalau ada suami itu ada banyak hal yang dia dia urusin. Kamu nanti ya kalau pelayanan di Paulus tanggal 17 Januari, tapi bajunya tuh udah diatur dari tanggal berapa Bapak Ibu? Nanti kamu nek ke sana bajunya jangan terlalu, lehernya jangan terlalu kebuka karena berat badanmu itu loh sudah kurang, kamu tuh kurusan, lehernya jangan kelihatan biar orang enggak terlalu ngelihat kamu sakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dia perhatian, dia ini segala macam, tapi sering kali saya menerimanya, ih kok kamu bilangnya saya sakit, kan saya sudah sembuh seperti itu. Akhirnya saya mulai emosi jiwa. Saya mulai bilang, ya sudah saya diam aja lah, terserah kamu aja. Ya ntar aku praktekin, tapi aku enggak tulus Bapak Ibu. Tapi setelah saat itu malam saya ditegur sama Tuhan. Ya ampun Nit, ketemu sama suami baru sebentar aja, udah kayak gitu. Akhirnya saya bilang, Mas aku minta maaf ya. Minta maaf opo? Tadi aku mikirin, oh yang mikirin kamu ya, aku enggak mikirin loh. Malu Bapak Ibu. Karena apa? Percuma loh katanya. Kamu ngomong di depan, kamu nyanyi di depan. Tapi percuma kalau kamu enggak bisa mengerti akan suamimu. Saudara, bukan berarti Yohanita yang berdiri di depan ini, Yohanita yang sudah sempurna dalam kasih, tidak. Makanya waktu Cilian bilang, temanya ini nih, waduh saya bilang, aku juga belajar. Tapi aku mau Tuhan belajar. Karena aku tahu aku bisa memenangkan pergumulan dari kanker itu. Karena sikap hatiku di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, dari bulan Maret sampai September kemarin saya menjalani kemo lagi. Yang kedua kali, siklus kedua. Kemonya oral. Kalau Bapak Ibu lihat, rambut saya sudah mulai banyak yang memutih. Kemudian kulit saya kering dan gatal sekali. Yang saya alamin pada saat itu. Kemo minum obat jam 7 pagi. Kemudian jam 3 sore dan jam 11 malam saya harus minum obat itu. Ada mual, ada muntah, kulit kering dan segala macam. Tapi semua saya jalanin karena saya mau melihat Tuhan menang dalam kehidupan saya. Supaya saya bisa saksikan banyak orang bahwa Yohanita yang sudah stadium 3B ini ditolong sama Tuhan. Kalau Yohanita ditolong, keluarga saya ngalamin seperti ini, masa sih Tuhan enggak tolong? Kalau toh akhirnya Tuhan punya cara lain, itu pun pertolongan Tuhan yang luar biasa buat kita. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya, Mazmur 119 ayat 11 katakan, ketika saya belajar untuk menyimpan janji Tuhan dalam hidup saya belajar untuk menjauhkan diri dari dosa dalam kehidupan saya. Itu saya katakan tidak mudah. Kemudian ini yang terakhir, kita mau lihat Yesaya 51 ayat 7 sampai dengan 8. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu, Yesaya 51 7 sampai dengan 8. Kita buka bersama-sama Yesaya 51 7 sampai dengan 8. Yesaya 51 7 sampai dengan 8. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Bagus sekali ayatnya. Dikatakan jangan takut jika kamu diaibkan oleh manusia, dan jangan terkejut jika kita dinista oleh mereka. Artinya jangan takut kalau kita melihat bahwa orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi akhirnya membenci kita, akhirnya mereka tidak bersikap baik kepada kita. Firman Tuhan katakan jangan takut. Karena aku akan tetap memberikan keselamatan kepadamu. Keselamatan bukan berarti saya dan Bapak Ibu semuanya bisa sukses sepanjang tahun ini, bisa mengalami semua yang baik-baik saja, tetapi kita boleh melihat bahwa
Apapun yang kita alamin, Tuhan pasti tolong. Itu namanya keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan hanya bicara materi, bukan hanya bicara uang, bukan hanya bicara jawaban doa, tapi keselamatan berbicara mengenai bagaimana Tuhan membela semua orang yang sungguh-sungguh hanya mengandalkan Dia. Artinya ketika engkau percaya, ketika engkau membersihkan hatimu, ketika engkau jaga hatimu, yang kita akan melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Artinya kalau ada yang mengecewakan kita, jangan membalas dendam, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Gampang nggak? Nggak gampang. Susah Bapak Ibu. Saya katakan susah. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu susah. Tetapi mari kita melihat, kalau saya yang dulunya berdosa Tuhan ampuni. Kalau saya yang dulunya sakit Tuhan sembuhkan. Masa sih sekarang saya nggak bisa maafin orang lain yang melukai hati saya? Cuman ngomongin saya seperti ini aja saya nggak bisa maafin. Betapa kecilnya hati saya. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari di tahun 2022 ini kita belajar jaga hati kita. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan bukan hanya berbicara masalah materi, bukan hanya bicara masalah uang, tapi kehidupan bicara masalah damai dalam kehidupan kita. Kalau kita punya damai, kalau kita punya kasih kepada orang lain, kepada Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, kepada keluarga kita terutama, kita akan melihat bahwa hidup ini sesuatu yang indah untuk kita jalani. Dan kita akan melewati 1 tahun ini juga dengan satu sikap yang positif dan baik di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya iblis tidak akan pernah berhenti untuk menaruhkan yang negatif dalam diri kita. Dia tidak pernah akan berhenti untuk menaruhkan yang jahat dalam hati kita. Tapi kalau kita tahu di hati ini hanya ada Roh Kudus, kita percaya bahwa Roh Tuhan yang akan memberikan kemurnian dalam hidup kita. Dia akan menguatkan dan meneguhkan kita. Dan Dia akan menyertai kita menjadi orang-orang pilihannya. Dan Dia akan terus membela seluruh kehidupan kita. Mari kita lewati tahun 2022 ini dengan satu sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada satu hari yang kita lewati dengan dendam. Karena dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Kecewa dan putus asa tidak akan menyelesaikan masalah. Hari ke hari kita hadapi, menit ke menit kita lalui. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bulan depan atau bulan Maret saya masih akan berangkat lagi ke Jakarta untuk PET CT scan. Tetapi dari saat ini saya sudah mulai memikirkan apa hasilnya nanti untuk PET CT scan. Tetapi ketika saya mempersiapkan ayat ini, saya ditegur sama Tuhan. Kenapa sih masih mikirin yang belum terjadi? Kenapa sih masih mikirin nanti terapi apa lagi? Tetapi kenapa sih kamu gak bisa berpikiran kamu sudah sembuh, kamu sudah oke. Kalau periksa ya periksa aja. Kalau datang ke Jakarta ya kita hadapin aja. Karena kita tahu, karena saya tahu Tuhan masih menyertai saya. Tuhan masih menyertai hidup orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Dan saya belajar ketika saya mempersiapkan ini, saya belajar untuk menghadapi setiap hari ke sehari bukan dengan kekuatan saya, tapi dengan kekuatan Tuhan. Mari kita satu hati, kita mau doa bersama-sama di hadapan Tuhan. Saya undang tim pujian untuk ke depan. Kita mau bersama-sama berdoa. Kita mau bersama-sama minta hadirat Tuhan menyertai seluruh kehidupan kita, menyertai seluruh hati kita. Lord Jesus. Shikiraya rakara para. Buka hati kita di hadapan Tuhan. Lawatan Tuhan akan terjadi malam hari ini atas kita. Pejamkan matamu. Dimanapun kau berada saat ini. Katakan Tuhan,
ada di setiap mesbah doamu, umatmu yang mengikuti dari ruangan Zoom di tempat ini. Hadiratmu menjamah kami Tuhan, hadiratmu memulihkan kami, hadiratmu memerdekakan kami. Saat ini kami percaya Bapa, hati kami sepenuhnya ada di dalam genggaman kasih-Mu. Orang-orang yang ada di tempat ini, yang ada di ruangan Zoom ini, bukan orang-orang yang kuat secara rohani Tuhan, tapi kami sesungguhnya hanya orang-orang yang memerlukan dan selalu memerlukan Engkau dalam hidup kami. Kami tidak dapat hidup tanpa belas kasih-Mu Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa pengampunan-Mu. Kami tidak dapat hidup tanpa penyertaan-Mu di tahun 2022 ini. Tapi kami menyadari sepenuh hati Bapa, kalau kami hidup hari ini, itu bukan karena bicara soal apa yang ada pada kami, tapi kami punya sikap hati untuk memandang semuanya ini adalah kasih karunia Tuhan. Kami berdiri di tempat ini, semuanya adalah kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati hidup kami sampai dengan detik hari ini. Jangan biarkan kami menyombongkan diri dengan apa yang ada pada kami Tuhan, karena suatu hari nanti ini akan kami tinggalkan Bapa semuanya. Kami hanya akan menghadap Engkau dengan satu tubuh, satu jiwa dan satu roh yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami disampaikan pada tahun ini. Terima kasih kalau kami boleh beribadah seperti ini lagi Bapa. Sekalipun ada banyak kekhawatiran, sekalipun ada banyak tantangan, tapi kami percaya Tuhan, kami dimampukan dan kami disertai Bapa untuk melewati peristiwa demi peristiwa dalam hidup kami. Kalau ada di tempat ini yang mengalami putus asa, Tuhan datangin mereka, jamah mereka Tuhan. Yang ada di ruangan Zoom, kalau ada beberapa orang yang putus asa Tuhan karena melihat situasinya gak semakin baik, Tuhan datengin rumah mereka, datengin hati mereka, jamah mereka. Ada 3 orang wanita di tempat ini yang merasakan engkau gak bisa bikin apa-apa, engkau gak layak untuk ngapa-ngapain karena seseorang sudah menjudge hidupmu seperti yang dia pernah omongin beberapa waktu yang lalu. Itu sangat melukai hatimu. Tapi saat ini Tuhan bilang, aku mengasihimu, aku menggendongmu, aku akan membawamu untuk meninggalkan ruangan yang kelam itu untuk masuk ke dalam cahaya bersama aku. Terima kasih Tuhan. Ada 1 orang di tempat ini, bapak, dan 1 orang pria di tempat ini yang sedang bergumul untuk keluarganya. Tuhan jawab doamu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk memimpin pujian di tempat ini Bapa. Kalau ada mereka yang mengalami satu kelemahan hati, Tuhan kuatkan mereka. Tuhan jamah mereka. Terima kasih Tuhan, buat koordinator persekutuan ini, Cilian beserta seluruh timnya, tolong sertai mereka, kuatkan dan teguhkan hati mereka supaya mereka gak tawar hati Tuhan menyelesaikan pelayanan ini sampai pada waktunya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus buat urapan-Mu malam hari ini. Kami yakin dimanapun kami berada kami dapat sesuatu, karena hadirat-Mu tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Kami pegang janji-Mu Tuhan, kalau kami boleh melewati tahun ini Tuhan dengan kekuatan daripada-Mu. Kami siap Tuhan untuk melewatinya bersama-sama dengan Engkau. Kami siap karena Tuhan pegang kendali penuh atas kehidupan kami. Letakkan kedua tangan-Mu di dadamu. Sebutkan nama-nama anggota keluarga yang mau Engkau doakan pada saat ini. Pasangan-Mu, anak-anak-Mu, doakan mereka. Tuhan, pegang tangan mereka sekarang. Ulurkan tangan mereka, ulurkan tangan-Mu kepada mereka. Itu nama-nama yang Tuhan mereka minta untuk Tuhan jaga hidup keluarga.
seluruh orang yang mereka kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa dulu, kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih Sis Mita untuk firman Tuhan malam hari ini yang sungguh memberkati kita semua, baik kita semua yang ada di tempat ini, juga untuk saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah malam hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari sebelumnya kita kembali satu di dalam doa persembahan. Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur untukmu, kepadamu malam hari ini Bapak. Untuk kebaikanmu, untuk kemurahanmu, untuk setiap berkat-berkat yang sudah Engkau curahkan dalam hidup kami. Bapak, terima kasih untuk anakmu, Ibu Yohanita yang malam hari ini Engkau pakai untuk menyampaikan firman dan kebenaran-Mu malam hari ini. Sungguh kami diberkati Tuhan, diberkati secara rohani kami dikuatkan kembali, agar kami tetap bisa menjaga hati, dan agar kami bisa tetap terus menjaga, agar hanya ada Engkau Tuhan Yesus yang selalu ada di dalam hati kami. Bapak, terima kasih Engkau berkati anakmu, Ibu Yohanita, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, terlebih di dalam kesehatannya. Terus Tuhan, taruhlah pikiran positif di dalam hatinya, di dalam dirinya Tuhan, agar dia boleh semakin hari semakin sehat, semakin sembuh untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Tuhan, Engkau yang taruh di dalam hati kami, seberapa banyak kami memberikan persembahan malam hari ini. Dan kami percaya persembahan yang boleh terkumpul hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala doa ini kami naikkan kepadamu dengan perantaran Yesus Kristus, Allah kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih yang ada di aula ini boleh memberikan persembahan secara langsung, nanti akan ada kantong kolekte yang diedarkan. Dan untuk Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah boleh memberikan persembahan melalui QR Code yang akan diperlihatkan nanti pada saat kita menaikkan pujian. Dan malam hari ini kita mau menaikkan pujian, kita mau katakan, Bapak kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Betapa dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Kepada Ibu Lian kami persilakan. Bapak Ibu Saudara terkasih, sungguh malam hari ini kita benar-benar diberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, saat ini sebentar lagi kita akan mengakhiri persekutuan doa kita. Saya mengundang Bapak Ibu yang ada di aula ini yang mengikuti secara offline untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau angkat tangan kita mau katakan, Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang kekal. Engkau
kebersamaan kami malam hari ini. Untuk berkat-berkat yang Kau curahkan bagi kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh sukacita-Mu boleh mengalir di dalam hati kami. Sungguh setiap apa yang kami rasakan malam hari ini Tuhan, tidak dapat kami lukiskan dengan kata-kata kami. Tapi hati kami dipenuhi dengan sukacita. Hati kami dipenuhi dengan rasa damai, rasa tenang. Mari Tuhan, biar terus kami memegang erat Engkau Tuhan, dan Engkau yang memegang erat tangan kami juga. Bapa, kami mau jalani hari-hari kami ke depan, berpegang bersama kepada-Mu Tuhan. Hanya memandang Engkau saja di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan terus bersama Engkau, kami akan dapat melewati masalah, persoalan, rintangan yang ada di depan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bersama dengan Engkau kami boleh diselamatkan. Bersama dengan Engkau kami boleh menjadi pemenang atas pergumulan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bersama dengan Engkau kami dapat melewati rasa sakit kami. Kami boleh menjadi pemenang atas setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami boleh merasakan sukacita bersama-sama. Dan kami rindu di hari Senin-Senin yang akan datang, kami tetap bersama-sama dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, dapat bersama-sama bersorak-sorai, mendengarkan firman-Mu, bersama-sama merasakan sukacita di tempat ini. Juga untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah, Tuhan, kami percaya berkat yang Kau curahkan bukan hanya bagi kami yang ada di tempat ini, tapi juga Kau curahkan bagi setiap saudara kami yang ada di rumah masing-masing dimanapun mereka berada. Dan Tuhan, Kau juga yang akan taruh kerinduan bagi saudara-saudara kami yang malam hari ini belum dapat bergabung bersama dengan kami. Kau yang taruh kerinduan bagi mereka untuk Senin-Senin yang akan datang, boleh datang bersama-sama dengan kami, bergabung di tempat ini, mengikuti persekutuan doa secara offline, memuji dan memuliakan nama-Mu bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih jika sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali lagi ke rumah kami masing-masing. Tuhan, Kau yang pimpin, Kau yang sertai perjalanan kami, hingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Engkau Allah yang tetap menjagai kesehatan kami selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Bapa dengan perantaraan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara terkasih, baik yang ada di aula juga yang ada di rumah. Selamat malam semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Go.